Saat pikirannya kian tenggelam di dalam kekalutan, Fadila bertekad untuk melakukan berbagai cara agar Fakurozi gagal menikahi Bella. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Urusan cinta memang terkadang membutakan akal pikiran, membuat sakit hati, apalagi jika menerima kenyataan bahwa sang pacar akan segera menikah dengan pria lain. Kejadian nyata ini terjadi pada tahun 2021. Ada seorang pemuda asal Pasuruan, Jawa Timur, nekat melakukan tindakan yang benar-benar keji, yaitu menghabisi nyawa calon suami pacarnya dengan harapan pernikahan mereka bisa batal dan dia bisa menggantikan posisi dari korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria hingga terekam CCTV dan viral di media sosial. Motif pelaku beraksi karena cemburu buta. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada yang bilang, hidup terasa hampa tanpa adanya cinta. Seorang wanita di Pasuruan, Jawa Timur yang bernama Putri Nabiatul Kasyati. Dia setuju dengan ungkapan tersebut. Dan oleh karena itu, wanita yang akrab disapa dengan panggilan Bella ini seakan tidak bisa hidup tanpa kehadiran sosok laki-laki di dalam hidupnya. Namun, ternyata tidak cukup satu. Bella bahkan sampai punya dua pasangan sekaligus. Kedua pasangan atau pacarnya ini sama-sama seorang pemuda yang berusia 23 tahun. Salah satunya merupakan warga Jalan Banda Gang Mawar, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan yang bernama Fadila Rohman. Fadila ini diketahui sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan, sementara pacarnya yang satu lagi merupakan warga Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dan bernama Muhammad Fakurozi. Dia adalah pria yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik plastik yang berada di Kelurahan Kerangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Tidak diketahui entah siapa yang lebih dahulu dipacari oleh Bella, tapi yang jelas dengan berbagai faktor, Bella seakan sulit jika disuruh untuk memilih salah satunya. Perasaannya sebenarnya lebih condong kepada Fadila, namun di sisi lain Fakurozi lebih bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Fadila sendiri rupanya juga mengetahui jika Bella memiliki pacar yang lain selain dia. Kendati demikian, cintanya yang begitu kuat kepada Bella membuat dia tidak masalah dengan status yang diduakan oleh Bella, asalkan Bella tetap mau bertahan dengannya. Karena Fadila sangat bertekad suatu saat nanti bisa memiliki Bella seutuhnya dan hidup bersama selama-lamanya. Namun apa boleh dikata, tiba-tiba Fadila harus merasakan sakit dan seolah menelan pil pahit atas kekecewaan saat dia mendapati fakta bahwa Bella malah bertunangan dengan pacarnya yang lain, yaitu Fakurozi. Bella dan Fakurozi bahkan di saat itu sudah menentukan tanggal pernikahan mereka. Ketika mengetahui Bella lebih memilih Fakurozi dibandingkan dia, Fadila benar-benar tidak terima. Fadila langsung protes kepada Bella, namun di saat itu dia tidak bisa berbuat banyak karena dari segi penghasilan, Fakurozi lebih baik dibandingkan dengan dirinya yang berpenghasilan tidak pasti. Sehingga jika hidup bersama dengan Fakurozi, hidup Bella pasti akan lebih terjamin. Meski demikian, Bella sebenarnya juga sedih dengan keputusan tersebut. Mungkin jika Fadila kehidupan ekonominya lebih baik, tentu saja Bella akan memilih Fadila. Fadila pun kecewa dan setiap harinya terus memikirkan kenyataan bahwa hari pernikahan antara Bella dan Fakurozi semakin dekat. Merasa sangat tertekan dan frustasi. Dia di saat itu benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Fadila bingung harus bertindak seperti apa. Jika dipikirkan dengan akal sehat, dia seharusnya menerima kenyataan tersebut dan menjauhi Bella. Tapi nyatanya, cintanya begitu besar untuk Bella membuat dia seolah tidak waras dan tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Saat pikirannya kian tenggelam di dalam kekalutan, Fadila bertekad untuk melakukan berbagai cara agar Fakurozi gagal menikahi Bella. Fadila yang gelap mata, rupanya di saat itu malah berpikiran keji. Dia berniat
ingin menghabisi nyawa Fakurozi yang menurutnya menjadi satu-satunya cara untuk bisa menggagalkan pernikahan mereka sehingga dia bisa menggantikan Fakurozi untuk menikahi Bella. Rencana keji tersebut sempat diberitahukan oleh Fadila kepada Bella dan yang mencengangkan, Bella rupanya malah mendukung upaya Fadila tersebut. Bella bahkan membantu Fadila untuk memberikan informasi terkait aktivitas sehari-hari dan termasuk pekerjaan dari Fakurozi. Entah apa yang ada di pikiran Bella di saat itu, malah dia membantu untuk melancarkan aksi keji yang akan dilakukan oleh Fadila kepada calon suaminya sendiri. Berkat informasi dari Bella, Fadila akhirnya mengetahui kapan Fakurozi berangkat dan pulang kerja. Bahkan sampai kendaraan yang digunakan oleh Fakurozi untuk bekerja juga diketahui oleh Fadila. Setelah mengumpulkan berbagai informasi terkait Fakurozi, Fadila memantapkan diri untuk melancarkan aksi kejinya pada hari Senin tanggal 15 November tahun 2021. Rencananya, dia akan beraksi setelah Fakurozi pulang bekerja. Singkat waktu, tepat pada hari Senin tanggal 15 November tahun 2021, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Pada hari itu, sebelum melakukan tindakan bengisnya, pada siang hari, Fadila pergi ke rumah pamannya yang bernama Supianto untuk meminjam sepeda motor jenis Suzuki Skywave berwarna putih hitam bernomor polisi N3948VC milik pamannya sebagai sarana transportasi dalam melancarkan niat jahatnya. Sepulang dari rumah Supianto, Fadila yang membutuhkan dorongan keberanian memutuskan untuk membeli arak. Setelah membeli arak, Fadila pulang ke rumahnya untuk segera mengkonsumsi arak tersebut. Sesampainya di rumah, Fadila kemudian mengkonsumsi arak yang sudah dibeli sampai habis dan tidak bersisa setetes pun. Saat itu, dia sudah di bawah pengaruh alkohol dan pengaruh alkohol tersebut mulai membakar keberaniannya. Fadila kemudian pergi ke dapur rumahnya dan mencari senjata tajam yang akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa Fakurozi. Di dapur rumahnya, Fadila menemukan sebilah kujang sepanjang 30 cm yang tergeletak di atas meja. Tanpa pikir panjang, dia mengambil kujang tersebut dan menyimpannya ke dalam tas lempang berwarna abu-abu agar tidak dicurigai selama di dalam perjalanan. Lalu selanjutnya, sekitar pukul 3 sore, Fadila kemudian pergi menuju ke rumah temannya yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Masih berada di kawasan Jalan Banda, Gang Mawar, Kelurahan Gading Rejo. Dia menggunakan sepeda motor milik pamannya. Temannya tersebut bernama Siswo Hadi, seorang pria yang usianya berbeda 4 tahun lebih tua dari Fadila, yaitu sekitar 27 tahun. Siswa yang di saat itu sedang tertidur pula sangat terkejut saat dibangunkan oleh Fadila yang tiba-tiba datang. Lalu Fadila mengajaknya untuk pergi ke pabrik plastik dengan berboncengan motor. Rupanya Fadila di saat itu membutuhkan seseorang untuk membantunya membawa motor saat dia melancarkan aksinya nanti. Mengingat nantinya pasti akan repot jika dia hanya melakukannya sendirian. Yang mana takutnya dia malah gagal menjalankan rencana tersebut. Tanpa dicurigai sedikit pun, ajakan tersebut disetujui oleh siswa yang tidak tahu bahwa ada niat keji di balik semua ini. Dan oleh karena itu, Fadila mengajak siswa untuk membantunya. Namun Fadila memilih untuk tidak menjelaskan maksud sebenarnya kepada siswa. Dia khawatir jika niat kejinya diungkapkan, siswa justru akan menolak untuk membantunya. Dan karena itu, Fadila memutuskan untuk langsung mengajak siswa ikut bersamanya dan menyembunyikan rencana gelap yang sudah dia susun dari siswa. Tanpa curiga, ajakan tersebut ternyata disetujui oleh siswa yang tidak tahu bahwa Fadila akan melakukan tindakan menghabisi nyawa seseorang. Lalu, setelah menempuh perjalanan singkat, keduanya pun akhirnya sampai di pabrik plastik tempat Fakurozi bekerja. Mereka kemudian memarkirkan sepeda motor di seberang jalan. Siswa yang penasaran dengan alasan kenapa Fadila mengajaknya ke pabrik plastik, lalu bertanya kepada Fadila dengan berkata, "Lapo nang kene?" yang artinya, "Ngapain di sini?" Pertanyaan siswa pun kemudian dijawab singkat oleh Fadila, "Nganten nyarek," yang artinya nungguin orang. Setelah hanya dijawab singkat seperti itu, siswa yang sebenarnya masih penasaran dengan alasan sebenarnya. Namun dia tidak ingin membuat Fadila kesal, lantas dia langsung mengangguk saja dan tidak lagi bertanya. Hingga setelah setengah jam menunggu, jam pulang kerja pun tiba, yaitu sekitar pukul 4 sore. Dan bagaikan gayung yang bersambut, Fadila pun melihat Fakurozi keluar dari pabrik mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand menggunakan helm berwarna putih. Setelah Fakurozi keluar dari pabrik, Fadila lalu menyuruh siswa untuk mengendarai motor dan membuntuti Fakurozi dari belakang. Siswa yang masih tidak mengetahui rencana Fadila pun hanya menuruti perintah itu. Keduanya lantas membuntuti Fakurozi yang di saat itu melaju ke arah pasar besar yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Trajeng, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Fakurozi di saat itu rupanya mampir ke sebuah toko tembakau yang bernama Toko Tembakau Lami.
Namun pada saat itu, Fadila dan Siswo tidak berhenti, melainkan terus melaju melewati lokasi tersebut menuju pos polisi. Sesampainya di sana, Fadila dan Siswo bertukar posisi. Kini Fadila yang mengambil alih kemudi, lalu memutar balik arah. Ketika mereka tiba di sekitaran lampu merah, Fadila pun turun dari motor dan menitipkan motor tersebut kepada Siswo. Setelah itu, Fadila langsung berjalan menuju toko tembakau tempat Fakurozi berada. Ketika dia melihat wajah Fakurozi, Fadila lantas naik pitam. Emosi atas rasa sakit hatinya yang mendalam tiba-tiba berkecamuk. Fadila yang sudah kesetanan kemudian mengeluarkan kujang dari tasnya dan semakin mendekat menghampiri Fakurozi yang di saat itu sedang menghadap ke etalase toko. Di saat itu, Fakurozi sedang memilih-milih tembakau yang ingin dia beli. Dan meski di toko tembakau tersebut ada orang lain, yaitu seorang pemilik toko yang sedang berjaga dan juga seorang pembeli lainnya, Fadila yang benar-benar sudah kesetanan seolah tidak peduli. Dia langsung melancarkan aksinya. Dia menarik pundak Fakurozi hingga Fakurozi berbalik ke belakang dengan sedikit tersentak. Lalu Fakurozi tiba-tiba merasakan sakit yang amat luar biasa di saat Fadila dengan begitu bengisnya menancapkan kujang yang begitu tajam ke arah perut Fakurozi sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali menghunus kujang ke perut Fakurozi, Fadila yang masih belum puas ingin memberikan serangan sekali lagi. Kujangnya di saat itu ditikamkan lebih kuat ke area punggung Fakurozi, sampai Fakurozi kemudian ambruk dengan cairan merah yang mengalir deras dari luka di perutnya. Melihat kejadian mengerikan tersebut, sang pemilik toko dan satu pelanggan lain tidak bisa berbuat banyak. Mereka yang ketakutan memutuskan untuk bersikap waspada dan menjauhi korban dan pelaku karena mereka takut akan menjadi sasaran selanjutnya. Namun rupanya, Fadila yang melihat Fakurozi sudah terkapar sekarat dengan banyaknya cairan merah yang menggenang di sekitar tubuhnya. Dia sangat ketakutan dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Fadila yang sudah ketakutan berlari kencang ke arah Siswo yang menunggunya. Siswo yang melihat aksi tragis Fadila jadi panik sendiri. Dia bingung harus berbuat apa. Dia tidak tahu jika Fadila mengajaknya pergi untuk melancarkan aksi mengerikan tersebut. Namun Siswo yang di saat itu juga jadi ikut panik saat menyadari dia terjebak di dalam situasi rumit. Siswo mau tidak mau kemudian menuruti Fadila yang memintanya untuk segera kabur sebelum mereka tertangkap basah dan dihajar massa. Keduanya di saat itu kabur ke rumah Siswo. Sesampainya mereka berdua di rumah Siswo, Fadila lalu meminta Siswo untuk menyembunyikan kujang di plafon ruang tamu rumah Siswo. Sementara Fadila pergi ke rumah pamannya untuk mengembalikan sepeda motor yang dia pinjam. Dari rumah pamannya, Fadila lalu pulang ke rumahnya sendiri untuk mandi dan membersihkan bekas sisa cairan merah di tubuhnya. Kemudian setelah itu, Fadila pun kembali ke rumah Siswo. Fadila di saat itu berupaya menenangkan Siswo yang panik dan bingung setelah terjebak dalam rencana upaya pengeksekusian yang dilakukan oleh Fadila. Namun, untuk membalas jasa Siswo, di saat itu Fadila mentraktir Siswo untuk makan bakso dan juga membelikannya rokok. Setelah itu, Fadila yang seolah tidak merasa bersalah memutuskan untuk pergi bekerja ke daerah Wonokromo, Surabaya, sembari bersembunyi di sana. Sedangkan Siswo bersembunyi di rumah adiknya di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Sementara itu, setelah aksi penikaman brutal terhadap Fakurozi, pemilik toko tembakau dan pembeli yang berada di lokasi kejadian langsung berupaya membantu Fakurozi setelah Fadila pergi melarikan diri. Melihat Fakurozi yang tengah sekarat, mereka kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar lainnya untuk membawa Fakurozi ke rumah sakit. Fakurozi di saat itu langsung dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Kota Malang. Keluarga Fakurozi yang menerima kabar tentang insiden penikaman yang menimpa putra mereka merasa sangat terpukul dan tidak terima. Peristiwa tragis tersebut pun juga segera dilaporkan kepada pihak kepolisian guna mengusut tuntas kasus tersebut dan agar pelakunya dapat tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan kemudian segera bergerak untuk berupaya mengungkap kasus tersebut. Bella yang mengetahui bahwa kasus penikaman yang dilakukan oleh Fadila sudah sampai pada penyidikan pihak kepolisian, lantas berupaya untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Fadila agar Fadila bisa kabur dari kejaran polisi. Bella yang juga mulai merasa panik atas kemungkinan akan ikut terseret. Kemudian dia menghapus seluruh riwayat percakapan dan panggilan dengan Fadila di handphonenya guna menghilangkan jejak. Sementara itu, singkat waktu, sudah 5 hari berlalu. Fakurozi berjuang mempertahankan hidupnya di rumah sakit. Namun sayangnya, luka parah yang dia derita terlalu serius dan tidak mampu untuk ditangani oleh dokter. Fakurozi pun menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2021. Tangis keluarga pun pecah ketika kabar kematian Fakurozi disampaikan. Namun, berbeda dengan Bella, dia justru hanya berpura-pura bersedih
Di dalam hatinya, dia sudah menduga akhir tragis itu akan terjadi. Dibandingkan sedih atas kepergian calon suaminya, Bella lebih merasa khawatir kepada Fadila dan berharap Fadila tidak sampai tertangkap. Karena jika Fadila sampai tertangkap, ada kemungkinan dia juga bakal ikut terseret atas perencanaan penghilangan nyawa terhadap Fakurozi. Dan setelah kepolisian menerima informasi bahwa korban penikaman sudah meninggal dunia, status kasus pun meningkat menjadi penganiayaan berat, menjadi kasus penghilangan nyawa. Dan hal itu pun membuat tim penyidik bekerja lebih keras untuk segera menangkap pelakunya. Berdasarkan hasil dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan rekaman CCTV milik toko tembakau yang merekam secara jelas aksi keji pelaku. Berbekal dengan bukti CCTV tersebut, bukti pendukung lainnya dan juga keterangan saksi yang sudah dikumpulkan, pihak kepolisian akhirnya bisa mengidentifikasi siapa pelakunya, yang diduga di saat itu ada 2 orang. Pihak kepolisian pun langsung berupaya melacak keberadaan 2 pelaku tersebut. Upaya pelacakan akhirnya membuahkan hasil. Pada hari Senin tanggal 22 November 2021, kedua pelaku berhasil diringkus di lokasi yang berbeda. Fadila berhasil ditangkap di alun-alun Bangil, sedangkan Siswo ditangkap di rumah adiknya di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Keduanya yang ditangkap pun tidak bisa mengelak dengan bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Mereka pasrah saat digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bersamaan dengan ditangkapnya kedua pelaku, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti, yaitu berupa rekaman CCTV, handphone, dan juga sepeda motor. Dari pemeriksaan terhadap Fadila dan Siswo terungkap jika otak pelakunya adalah Fadila. Dia mengaku dengan sengaja merencanakan aksi sadis tersebut. Motifnya adalah asmara. Fadila adalah pacar dari calon istri korban dan Fadila cemburu karena akan ditinggal menikah oleh pacarnya yang akan segera dinikahi oleh korban, Fakurozi. Sementara itu, Siswo, terduga pelaku yang satunya, mengaku kalau dia tidak mengetahui mengenai rencana keji Fadila. Siswo mengungkap jika dia hanya terjebak di dalam situasi yang rumit saat Fadila meminta dia menemani ke tempat kerja korban, yang ternyata tujuan Fadila ke sana adalah untuk menghabisi nyawa korban. Siswo mengaku hanya mengikuti saja apa yang diminta oleh Fadila dan keduanya di saat itu ditahan oleh pihak kepolisian. Fadila sendiri dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa atau pasal 355 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang berujung pada kematian. Fadila terancam mendapat hukuman penjara selama 15 tahun hingga seumur hidup. Sementara Siswo yang terjebak di dalam situasi ini dijerat dengan pasal 340 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 huruf E KUHP sebagai pembantu dalam penghilangan nyawa berencana, dan juga subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 huruf E sebagai pembantu dalam penghilangan nyawa biasa atau pasal 355 ayat 2 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 huruf E KUHP sebagai pembantu dalam penganiayaan berat yang berujung pada kematian. Dan Siswo pun terancam mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Jasad Fakurozi pun sebelumnya juga sudah dikembalikan kepada pihak keluarga untuk kemudian disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan secara layak. Isak tangis keluarga mengantarkan Fakurozi ke peristirahatan terakhirnya. Di tengah duka yang mereka rasakan, pihak keluarga yang menginginkan keadilan bagi Fakurozi ikut mengawal setiap proses persidangan terhadap kedua pelaku. Di dalam proses persidangan yang berlangsung, pihak keluarga yang mencurigai keterlibatan Bella, yaitu sang calon istri, kemudian juga ikut melaporkan Bella dan menuntut agar Bella juga dijadikan tersangka. Hal itu rupanya karena pihak keluarga mendapati bukti keterlibatan Bella, terutama di dalam fakta persidangan. Karena dalam proses persidangan yang berlangsung sebelumnya, ditemukan keterangan bahwa Bella ternyata bertemu dengan Fadila sang pelaku beberapa hari sebelum penikaman terjadi. Dan tugas Bella adalah memberikan informasi terkait aktivitas sehari-hari dari korban, termasuk pekerjaan apa yang digeluti oleh korban. Bella bahkan juga ketahuan sudah berbohong atas kesaksiannya. Sebelumnya dia mengaku jika dia tidak tahu menahu mengenai aksi penikaman terhadap Fakurozi, yang mana pada kenyataannya Bella mengetahui semuanya dan Bella juga tahu bahwa pelakunya adalah Fadila. Bella yang didesak akhirnya mengakui semuanya. Dia mengakui sempat mengirimkan pesan kepada Fadila menggunakan handphone temannya sendiri setelah kejadian penikaman tersebut. Bella juga sudah terbukti menghilangkan semua jejak barang bukti dengan menghapus riwayat pesan atau telepon dengan sang pelaku yang ternyata merupakan pacarnya. Yang mana padahal Bella di saat itu sudah mau menikah dengan korban, tapi ternyata malah punya 2 pacar. Bella yang memberikan kesaksian palsu pun dituntut pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Lalu singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu, tepat pada hari Senin tanggal 1 September tahun 2022, sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Pasuruan.
Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan sudah menghabisi nyawa Muhammad Fakur Rozi sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP, Jungto pasal 56 ayat 1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara 18 tahun kepada pemuda yang berumur 23 tahun tersebut. Sementara itu, siswa Hadi divonis bebas karena majelis hakim menilai siswa tidak terbukti melanggar pasal-pasal dakwaan. Ibaratnya, dia hanya ketiban sial karena diminta untuk mengantarkan rekannya. Kendati demikian, mengenai vonis yang dijatuhkan kepada Bella tidak diungkapkan di media manapun. Berapa tahun dia akhirnya dipenjara. Itu dia sobat, kisah dari Fadila, seorang pria yang cemburu buta karena pacarnya akan dinikahi oleh pria lain dan memilih untuk menghabisi nyawa dari calon suami pacarnya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.